Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rola Fadila dalam persiapan dan pendaftaran PPG dalam jabatan. Nah, tanggal 10 sampai 23 Februari besok adalah proses untuk mulai pendaftaran. Tapi sebelumnya kita akan ikuti dulu materi tentang tahapan, skema, struktur program, kuota, persyaratan, dan jadwalnya. Bagi yang baru bergabung, silakan untuk ikuti channel YouTube Rola Fadila dan kita akan mulai untuk persiapan dan beberapa proyek teknis berikutnya. Disimak materinya ya. Yang pertama yaitu tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2022. Nah, kita sedang di sini tanggal 7 sampai 23 Februari. Kemudian nanti akan seleksi akademik. Setelah lulus maka akan konfirmasi ketersediaan. Kemudian penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan hingga ke guru profesional. Selanjutnya skema penyelenggaraan PPG dalam jabatan. Pertama orientasi tentang guru masa depan. Kemudian ini sebuah siklus ya, belajar mandiri. Selanjutnya analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi dan hot 5 SKS. Kemudian desain pembelajaran inovatif PBL dan PJBL 3 SKS. Selanjutnya praktek pembelajaran inovatif PBL dan PJBL 4 SKS. Terakhir kemudian UKM PPG, UKI 4 hari dan UP 2 hari. Selanjutnya kerangka utama transformasi GTK, tujuan Kemendikbud berpusat pada murid melalui profil pelajar Pancasila dengan strategi utama Kemendikbud sekolah penggerak. Kemudian program-program utama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, guru penggerak, PPG model baru, BPG, POP dan tata kelola SDM GTK berpusat pada murid. Begitu juga program terkait kebijakan teknologi, asesmen dan kurikulum. Selanjutnya pengajuan formasi kebutuhan guru di tahun 2021 difokuskan untuk memenuhi kebutuhan penggantian guru yang pensiun di tahun 2022 ke atas. Nah, kita ada di sini. Pensiun sebanyak 77.124, kemudian kekurangan 1.167.802, sehingga total pengajuan formasinya 152.319. Ini akan menggunakan PPG Prajabatan model baru. Struktur program PPG Prajabatan model baru. Yang pertama yaitu mata kuliah inti, meliputi filosofi pendidikan Indonesia, pemahaman tentang murid dan pembelajarannya, prinsip dasar pengajaran dan asesmen yang efektif, pembelajaran sosial emosional, praktik pengalaman lapangan, program kepemimpinan atau service learning, dan seminar PPG berbasis portfolio digital. Ditambah mata kuliah selektif, yaitu calon guru dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG Prajabatan. Mata kuliah pilihan selektif berasal dari daftar mata kuliah pilihan PPG Prajabatan yang ditetapkan secara nasional. Yang terakhir yaitu mata kuliah efektif, yaitu mata kuliah yang dipilih oleh calon guru dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh perguruan tinggi penyelenggara program PPG Prajabatan. Mata kuliah pilihan efektif dapat berasal dari daftar mata kuliah pilihan program PPG Prajabatan secara nasional atau dari mata kuliah pilihan yang dikembangkan perguruan tinggi secara mandiri. Nah, selanjutnya tahapan asesmen PPG Prajabatan model baru. Yang pertama yaitu tahap awal administrasi, CV dan isai, informasi umum, pengalaman mengajar, pengalaman pelatihan dan lain-lain. Ini masuk dalam biodata dan pengalaman. Kemudian knowledge dan skill, tes penguasaan konten, pedagogical content knowledge, tes kemampuan dasar literasi dan numerasi. Terakhir yaitu panggilan jiwa, tes kepribadian dan wawancara. Berikutnya tahapan PPG Prajabatan model baru 2022. Calon mahasiswa atau lulusan S1 atau D4 pendidikan non formal, kemudian lulus seleksi. Nah, ini dicek juga pas foto terbaru, scan KTP, scan ijazah dan transkrip S1-nya, kemudian mengubah CV. Selanjutnya harus lulus tes tahap awal, tes penguasaan konten, pedagogical content knowledge, tes kemampuan dasar literasi dan numerasi. Selanjutnya lulus tes tahap akhir, tes psikologi dan wawancara, konfirmasi ketersediaan LPTK dan lokasi PPL, selanjutnya penetapan peserta dan lapor diri. Ini adalah pelaksanaan PPG-nya. Harus menempuh mata kuliah yang tidak 14 SKS, mata kuliah selektif 4 SKS, mata kuliah efektif 4 SKS, PPL 18 SKS, seminar pendidikan profesi guru berbasis portofolio digital 1 SKS, dan ujian akhir. Jika lulus, maka akan menjadi guru profesional. Nah, ini dia rencana kuota PPG 2022. Untuk TMT sampai dengan Desember 2015, pelaksananya 3 bulan, kuotanya 40.000 untuk 2 angkatan. Dan TMT mulai 2015 itu akan melaksanakan selama 1 semester dengan kuota 36.000. Selanjutnya, perjabatan mulai baru untuk 2 semester
sebanyak 40.000 peserta. Nah, dia timeline pelaksanaan PPG-nya kita ada di sini dan akan dimulai tanggal 4 Maret. PPG dalam jabatan angkatan 1 untuk TMT di bawah 2015 sebanyak 20.000 orang dan angkatan 2-nya sebanyak 20.000 peserta sampai Agustus. Kemudian yang TMT 2015 sampai 2019 sebanyak 26.000 dari bulan April sampai September. Nah, bulan Oktober sampai Desember juga ada PPG dalam jabatan angkatan 2 TMT di bawah 15 untuk 20.000 peserta. Juga PPG model baru mulai Agustus sampai Desember untuk TMT 2020 sampai 2022. Nah, sekarang kita akan cek surat yang terbaru tanggal 4 Februari 2022 perihal pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada lampiran 1 persyaratan dan tata cara pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Persyaratan peserta yang pertama yaitu guru di lingkungan Kemendikbudristek yang belum mengikuti program sertifikasi guru, berarti yang bersangkutan belum punya sertifikat pendidik. Selanjutnya terdaftar pada data pokok pendidikan Kemendikbudristek, berarti sudah ada dalam Dapodik dan wajib memiliki NUPTK. Kemudian telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Wajib linier ya. Kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Berusia setinggi-tingginya 28 tahun, sehat jasmani rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan berkelakuan baik. Nah, ini syarat wajib yang harus dipenuhi untuk persiapan dalam pretest PPG nanti. Selanjutnya, persyaratan administrasi yang dipenuhi. Yang pertama yaitu scan ijazah S1 atau D4, asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, harus melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Yang kedua, scan SK pangkatan pertama sebagai guru, asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Scan SK penaikan pangkat terakhir bagi guru PNS, asli atau fotokopi legalisir, atau SK pangkatan 2 tahun terakhir, tahun 2020-2021, bagi guru non-PNS. SK tersebut dilegalisir oleh Distrik Provinsi, Kabupaten, Kota, atau BKD untuk PNS, Distrik Provinsi, Kabupaten, Kota, BKD untuk PNS, yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan, Distrik Provinsi, Kabupaten, Kota, atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 dan 2021, asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Scan fakta integritas yang ditandatangani dan membubuhi materai 10.000. Nah, itu dipersiapkan sebagai persyaratan administrasi. Nah, berikutnya tata cara pendaftaran. Yang pertama yaitu aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui laman pendaftar.ppg.kemdikbud.go.id atau menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jadi ada beberapa cara, bisa melalui website langsung atau dari akun SIM PKB. Yang kedua, guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Guru mengunggah hasil pindai ijazah asli S1 atau D4. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Ya, jangan khawatir ya. Nah, selanjutnya guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4 yang dimilikinya. Selanjutnya, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4-nya. Baik, ini penting, LPMP akan melakukan verifikasi dan validasi sesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan diantaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4-nya. Maka nanti hasilnya akan dinyatakan dengan 3 kategori. Yang pertama yaitu setujui. Jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1-nya. Selanjutnya yaitu ditolak secara permanen. Jika berkas tidak memenuhi syarat atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazahnya serta tidak memungkinkan adanya perbaikan. Nah, contohnya guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linear dengan program studi PPG yang ada. Yang ketiga yaitu ditolak tapi ada perbaikan. Jika berkas tidak lengkap
atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah, tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contohnya, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi guru kelas SD. Nah, guru tersebut jika ingin mengikuti PPG maka harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, inilah dia target dari tahap awal ya, harus sampai lolos seleksi administrasi. Selanjutnya jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi. Untuk pengumuman sudah berjalan sampai sekarang, kemudian pendaftaran dan pengiriman berkas tanggal 10 sampai 23 Februari. Nah, ini akan kita kejar. Selanjutnya perbaikan berkas tanggal 10 sampai 25 Februari, verify oleh petugas 10 sampai 28 Februari, dan pengumuman hasil seleksi administrasi atau pendaftaran tanggal 4 Maret 2022. Ya, semoga lolos ya untuk seleksi administrasi. Berikut lampiran 3 yaitu fakta integritas yang harus diisi, silahkan di-download di deskripsi ya, kemudian persiapkan materi 10.000-nya. Itulah informasi persiapan dan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk tahapan skema, struktur program, kuota, persyaratan, dan jadwalnya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di pertemuan berikutnya untuk informasi PPG berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.